Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Eri. Kami akan menyapa dan kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Nah, background ada sedikit berbeda dan pertanyaannya, partner yang satunya kemana? Nah, ini pertanyaan. Chatting aja ya, komen aja di kolom komentar, kemana Mas Wahyu? Nggak kelihatan. Nah, acara ini luar biasa banget. Acara yang menurut saya ini sensitif, tapi juga banyak edukasi ya. Jadi mengedukasi, implementasi, dan sosialisasi khususnya untuk para perempuan tentang gerakan perempuan sadar vagina. Hari ini adalah hari di mana terselenggaranya acara penyuluhan atau implementasi dari PSP Silk Pro M Foundation. Nah, jadi apa itu acaranya? Ini adalah gerakan PSP, Perempuan Sadar Vagina. Dan selain itu adalah perempuan juga harus jago mengatur uang. Nah, bagaimana acara kolaborasi ini? Ini adalah sesuatu yang menarik, ya, mengedukasi dan juga penting, khususnya untuk para wanita-wanita, baik itu muda, setengah muda, maupun sudah dewasa atau matang ya. Nah, ini penting banget. Nah, kabar baiknya, Halo Baik ditunjuk untuk meliput. Nah, alhamdulillah kita dapat kesempatan yang luar biasa banget hari ini. Nah, kenapa? Tadi udah lihat lah liputannya ya. Jadi gini, kami Halo Baik menghadirkan PSP dengan visi misi menyadarkan wanita tentang bagaimana sih pentingnya menjaga alat kewanitaan atau alat kelamin, khususnya organ vital, baik itu dari segi kesehatan, dari sisi kecantikan, maupun dari sisi untuk kenikmatan atau kegunaannya untuk pasangannya. Nah, telah hadir bersama saya hari ini Dr. Inge Satyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eri Ruhiat. Iya. Dok, ini kita dari Halo Baik. Ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi kan sudah sekilas ya dok ya, melihat liputannya, seminarnya, wah luar biasa banget. Jadi kalau saya bilang Dokter Inge itu adalah satu sosok, apa ya, penolong atau hero untuk para perempuan, agar menyadarkan para perempuan, khususnya di bagian alat vital ya dok ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, langsung aja dok ya, karena dokter juga waktunya ditunggu ya, banyak ya. Oke, jadi dok, kenapa sih organ intim atau vagina itu sendiri sering gatal dok? Sering gatal. Sekarang kita pertama kali kita arahkan dulu teman-teman yang di Halo Baik untuk terbiasa dengan kosakata vagina. Ya. Selama ini kan vagina itu distigmakan. Padahal vagina itu bahasa elit loh. Oh. Tuh, vagina. Nah sekarang kalau kita bicara masalah organ reproduksi, itu kan dari luar tuh. Ini bahasa, saya pakai bahasa elit ya mas. Iya. Ada vagina, Iya. masuk lagi ada serviks, masuk lagi ada uterus, masuk lagi ada tuba fallopi, masuk lagi ada ini indung telur. Itu kan bahasa elit semua. Bahasa Indonesianya dari luar, organ intim, seterusnya leher rahim, seterusnya saluran telur, seterusnya kantong telur. Itu kan bahasa biasanya. Iya betul dok. Sebenarnya vagina itu ya Wajar-wajar aja. wajar-wajar aja. Kenapa saat kita menyebutkan kosakata vagina kok sepertinya porno, negatif? Baku gitu ya dok ya?
Tapi begitu menyebutkan tuba falopi kok kayak biasa. Menyebutkan serviks kok biasa. Itu karena begitu dengar kosakata vagina yang keluar dari kepala langsung negatif, gatel. Kan gatel. Iya. Nah, begitu Iya. vagina gatel, bau. Nah, padahal kita harus tahu yang salah bukan vagina. Kenapa kok gatel? Pemilik vagina yang salah memperlakukan vaginanya. Kenapa kok vaginanya gampang gatel? Oke, berarti memang harus dijaga ya dok ya. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ini pertanyaan yang mendasar harusnya saya tanyain sejak awal tadi sih, Apa dok. katanya? Apa ini dok kan dokter sebagai founder dari PSP itu Iya, sendiri. PSP pertama, PSP terbentuk dari keresahan apa atau misalkan awal mula terbentuknya PSP seperti apa? Terus apa? Sejauh ini yang sudah dilakukan PSP untuk sosialisasi atau implementasi seperti apa dok? Oke. Kenapa kok saya memberanikan diri membentuk gerakan perempuan sadar vagina? Selama ini hasil pencarian saya sebagai dokter, ya sebagai ibu, ya sebagai istri, saya melihat berapa banyak pasien konsul ke saya, kondisi vaginanya gatel, keputihan, bau, becek, padahal dia bilang saya nih dok sudah rajin merawat vagina saya. Saya sudah jaga gimana caranya vagina saya biar nggak bau dok, biar bau wangi, saya pakai pengharum-pengharum. Saya pakai vagina saya kan becek dok, gimana caranya biar kering. Tapi kok ternyata datang ke praktek saya kondisinya malah makin parah. Berarti ini ada yang salah. Salah dia memperlakukan vaginanya. Kenapa kok vaginanya yang katanya bau dia bikin wangi, yang becek dia bikin keset? Nah ini salah. Nah, selanjutnya, berapa banyak orang yang datang ke praktek dokter dalam kondisi vaginanya paling ujung leher rahimnya sudah masuk ke stadium lanjut kanker serviks. Ini ada kesalahan memperlakukan vagina. Satu lagi, dua lagi sebetulnya mas. Berapa banyak kepala rumah tangga yang berselingkuh menggunakan vagina perempuan lain di luar sana, padahal istrinya itu sudah tampil habis-habisan biar menarik wajahnya, wah halus, wah, rambutnya rebonding. Tapi ada satu yang dia lupa, vagina, padahal suami butuh vagina. Satu lagi ya, ini boleh. penting ini, Boleh. karena ini ada program pemerintah. Siap dok. Berapa banyak anak-anak yang lahir di Indonesia dalam kondisi stunting? Stunting itu badannya pendek, tidak cerdas, dan gampang sakit. Disebabkan karena banyaknya kelahiran dari kehamilan yang tidak diinginkan. Karena perempuan-perempuan yang tidak tahu, perempuan-perempuan remaja tentunya tidak tahu bagaimana cara memperlakukan vaginanya. Makanya saya membuat gerakan ini, oh ya oke, berarti sekarang ini pemilik vagina tuh harus tahu bahwa vaginanya ini mempunyai hak untuk dirawat, diperhatikan, dan diperlakukan secara pantas. Agar jangan sampai dari vagina ini menjadi mesin pembunuh. Jangan sampai dari vagina ini menjadi sumber kesedihan untuk dia. Gimana caranya? Itu saya Luar bikin biasa. PSP. Nah, makanya betul. Kenapa saya bilang dok di awal bahwa dokter ini itu dokter Inge merupakan sosok superhero lah untuk para wanita ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini asalnya dari Ibu Fitri. Dok, apakah normal merasa sakit saat menstruasi? Nyeri saat menstruasi itu normal pada beberapa orang. Nah, tapi nyeri saat menstruasi itu penyebabnya bukan di vagina. Penyebabnya itu di rahimnya. Saat rahim ini berusaha keras untuk mengeluarkan darah, berkontraksi, rasa nyerinya dari situ. Kalau rasa nyerinya di vagina, nah ini berarti bukan hanya saat menstruasi. Walaupun nggak menstruasi, nyeri di vagina bisa saja terjadi. Misalnya di situ ada infeksi. Kan kalau ada infeksi berarti ada luka. Nyeri di situ pasti, gatel pasti di situ. Ya bau pasti di situ. Oh, dari situ ya. Dan itu semua diakibatkan karena perempuan yang salah memperlakukan vagina. Oke. Ini idealnya nih, dok. Idealnya untuk para wanita yang ada di luar sana, sobat-sobat Hola Baik. Idealnya berapa sih
cek rutin ke dokter untuk memeriksakan vagina itu sendiri, Dok? Sebetulnya nggak ada patokan-patokan dia harus kontrol berapa itu nggak ada. Tapi yang pasti setahun sekali dia harus pap smear. Oke. Dan ada warning yang harus dia kerjakan kapan saatnya dia konsul ke dokter. Kapan saatnya itu ada di Instagram Perempuan Sadar Vagina, tapi hari ini akan saya spoiler lah sedikit. Oke. Selain tadi pap smear setahun sekali, pap smear itu untuk kita tahu apakah ada keganasan di leher rahim, juga plus kapan kita harus ke dokter. Jadi nggak ada yang kayak ke gigi, dokter gigi setahun sekali, enggak ya. Jadi kapan kita harus pergi ke dokter? Saat di vagina kita ada bau busuk. Oke. Saat vagina kita merasa gatal. Saat di vagina ada jerawat. Saat terasa nyeri saat melakukan hubungan seksual. Bukan enak, tapi nyeri. Saat kita ada menstruasi di luar siklus, bukan menstruasi, keluar darah di luar siklus menstruasi, itu saatnya kita harus pergi ke dokter. Atau pendahuluan bisa konsul kok ke Perempuan Sadar Vagina di IG. Nah, ada di sini ya, ada PSP Perempuan Sadar Vagina, atau yang di bawah Perempuan Sadar Vagina Remaja. Ya, atau bisa kontak langsung, bisa DM langsung ke Instagramnya. Jadi kalau misalkan konsul boleh ke situ. Nah, satu lagi nih, Dok. Ini asalnya dari Bu Handarni. Dok, kalau umpamanya harus pakai perawatan, vagina seperti sabun, cairan, itu ada efek samping nggak sih, Dok? Ini penting untuk saya sampaikan. Tapi saya ingin teman-teman ini cerdas ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan merek dan lain-lain. Saya ingin teman-teman cerdas. Vagina ini sudah mempunyai sistem pertahanan sendiri dalam tubuhnya. Tuhan sudah menciptakan tentara di lubang vagina. Namanya lactobacillus. Fungsinya untuk nangkep kuman jahat yang memang gampang tumbuh di lubang vagina. Di vagina boleh tumbuh kuman jahat, tapi nggak boleh lebih dari 5%. Nah, itu dijaga oleh lactobacillus. Jadi kita nggak ada alasan untuk pakai sabun-sabun perawatan. Biasanya orang pakai sabun-sabun perawatan kan untuk nutupi gejala infeksi, baunya ditutupi pakai pewangi. Beceknya dipakein produk yang bisa bikin keset. Padahal itu bahaya. Itu malah membuat lactobacillus makin mati. Bakterinya makin berkembang banyak. Selama dia gak gatel vagina kita, selama gak berjerawat, selama gak nyeri saat melakukan hubungan seksual, gak usah pakai pewangi sabun, gak usah. Cukup air mengalir saja. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan, gatal, bau, berjerawat, konsul ke dokter atau ke Perempuan Sadar Vagina. Oke, berarti jangan dulu asal main sembarangan beli produk ini A, B, C, karena macam karena tergiur iklan. Tak harusnya konsul dulu ya, Dok ya? Iya, jadi kita tuh Mas ya, istilahnya ya Mas Eri, kalau ada permasalahan itu kita cari masalah itu dari sumbernya. Bukan gejalanya yang kita tutup. Nah, ini kan gejalanya, baunya ditutup pakai pewangi. Beceknya disedot, sebetulnya yang untuk biar gak becek itu yang dimasukkan di lubang vagina tuh tawas, Mas. Mas tahu tawas nggak? MBK. Tahu. Iya, itu kan MBK. buat nyerap keringat kan. Itu kan buat nyerap. Jadi cairan itu hasilnya bakteri, itu cairan. Jadi cairannya itu yang dibikin kering. Bukan hanya cairan yang dibikin kering, tapi pelumas alami juga ditarik. Sehingga vagina kita mudah iritasi malah. Itu yang terjadi. Luar biasa ya, mengedukasi ya. Nah, ini baru tayangan sebagian. Nanti kalau ternyata memang ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Holobaik terkait vagina, berikut indikasi atau segala macamnya, silakan bisa langsung layangkan aja komentar di PSP. IG-nya ada di bawah ini, Perempuan Sadar Vagina. Nah, satu lagi, Dok, mungkin ini ada efek juga buat para suami. Kan kecenderungan kan kalau kita udah suami istri punya anak, supaya nggak jaraknya bagus, ada KB, ada program KB, karena itu kan program memang dari pemerintah. Efeknya dari KB ada yang bentuk pil atau dari bentuk IUD, itu nggak apa-apa ya disebutin merek? Boleh, nggak apa-apa. Itu ada efek khusus nggak sih, Dok, kalau dari KB itu, Dok? Jadi KB itu ada dua macam. Yang pertama kontrasepsi mantap. Yang satunya ini kontrasepsi yang temporer. Kalau yang mantap ini operasi ya. Kalau yang temporer ini ada yang dalam bentuk hormon, ada yang dalam bentuk alat. Dalam bentuk hormon tuh ada suntik, ada pil, ada susu.
Yang alat itu IUD. IUD, iya. Yang dimasukkan di lewat lubang vagina ditancap di leher rahim. Untuk pil, suntik sama susu itu kan hormon. Nah, hormon ini memang punya efek samping. Oh, oke. Flek, ya kalau misalnya nggak mau flek ya pergi ke dokter lah. Jerawatan ya pergi ke dokter kulit atau keputihan. Keputihan ini bukan hanya dialami oleh yang hormon, yang IUD juga sering keputihan. Nah, makanya teman-teman yang ikut KB, ya kalau memang punya dana lebih, mungkin pakai yang IUD. Kalau punya dana lebih, kalau misalnya dana terbatas ya pakai yang hormon ini. Tapi memang efeknya gendut, flek dan lain-lain. Kalau dana lebih IUD. Tapi memang ini semua empat-empatnya ini efek sampingnya keputihan. Vagina tanpa kontrasepsi sudah mudah keputihan. Apalagi dengan kontrasepsi, tapi kita butuh kontrasepsi karena kontrasepsi itu untuk mengatur, bukan untuk ini, ya? Untuk mengontrol. Nah, jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi perempuan baik yang ikut kontrasepsi ataupun yang tidak, kerjakan 15 langkah perempuan tada vagina agar lubang vaginanya sehat, nggak mudah keputihan. Kalaupun misalnya tetap keputihan karena IUD itu kan keputihan terus-terusan, konsul ke perempuan tada vagina. Waktunya konsul ke dokter. Sip. Aduh, alhamdulillah ya, kita juga dapat wejangan yang luar biasa, edukasi yang luar biasa dari Dokter Inge. Dan satu lagi, Dokter ini juga alhamdulillah sudah mendapatkan rekor dari Muri ya dok ya. Luar biasa. Dok, terima kasih nih dok waktunya, kesempatannya untuk berbincang-bincang di sela waktu kesibukan dokter. Terima kasih juga buat M Foundation, buat Circle Pro, dan PSP, Perempuan Sadar Vagina, atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga ini bermanfaat, mengedukasi buat para sobat-sobat Allah baik. Kalau gitu saya pamit. Salam duit, doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan. Oh, kenapa dok? Boleh nambah sedikit enggak? Oh, boleh. Ini kan dari versi laki-laki nih. Iya. Ini versi istri nih. Iya. Nah, pasti nih banyak teman-teman ini yang satu gender sama saya. Kadang-kadang gue doa sama Allah, ya Allah semoga suami saya setia. Tapi suami makin nyebelin, tetap nyebelin. Nah, Iya, itu. perbaiki doanya. Oh. Ini saya sebenarnya bukan sok pintarnya belajar. Ini Rasulullah saat perang Badar itu berdoanya sama Allah biar menang. Bukan ya Allah semoga kita menang, bukan. Tapi doanya Rasulullah, ini Rasulullah ya, apalagi kita manusia biasa. Iya. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemenangan. Karena masalah kemenangan kita mau usaha apapun, kemenangan ini tawakal apa kata Allah. Jadi kita harus sabar menjalani prosesnya. Kuat, maksudnya kuat ini kita tahu. Oh ya, jalannya ini, ilmunya ini, caranya ini. Terus kita istiqomah menjalankan. Hasil akhir menang, suami setia, suami ke kita fokus, uangnya semua ke kita. Nah itu Allah nanti merayu Allah lewat 1 dan 2, sabar dan kuat. Gitu Masya Allah. Tambahannya sabar dan kuat. Sabar kuat. Jadi doa, usaha, iman, tawakal, sabar, kuat, menang. Oh, pasti. Udah pasti itu suami setia insya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Dok, terima kasih ya atas waktunya. Yo. Assalamualaikum.